Calon suamiku justru menikahi adikku tepat sehari sebelum akad pernikahan diadakan. Ku ikhlaskan demi kebahagiaan adikku, dan ternyata setelahnya aku mendapatkan jodoh yang lebih baik. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya hangat ke seluruh penjuru kamar. Bau melati yang semerbak dari rangkaian bunga di sudut ruangan, seolah menjadi melodi lembut yang mengiringi hatiku. Aku, Arini, berdiri di depan cermin, mengagumi pantulan diriku dalam balutan gaun pengantin berwarna putih gading. Gaun ini, dengan detail brokat nan anggun dan taburan payet yang berkilauan, adalah impian masa kecilku yang kini menjadi kenyataan. Hanya tinggal 1 hari lagi. Besok, aku akan berdiri di altar bersama Wisnu, pria yang telah mengisi hatiku selama 2 tahun terakhir. 2 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk membangun sebuah hubungan yang kuat, penuh tawa, dan janji-janji manis. Wisnu adalah segalanya yang kuinginkan dari seorang pasangan. Ia tampan, cerdas, mapan, dan yang terpenting, ia selalu membuatku merasa dicintai dan dilindungi. Senyumnya yang menawan, sorot matanya yang teduh, dan sentuhan tangannya yang lembut selalu berhasil melenyapkan segala keraguan di benakku. Kami bertemu di sebuah acara seminar, saat aku masih berjuang dengan skripsiku dan dia sudah memulai karirnya yang cemerlang. Sejak pandangan pertama, ada koneksi yang tak terbantahkan. Hubungan kami berkembang begitu cepat, seolah alam semesta memang sengaja mempertemukan kami. Orang tuaku sangat menyayangi Wisnu. Ayah, seorang pensiunan guru yang selalu menuntut keseriusan dalam segala hal, tampak begitu nyaman dengan Wisnu. Ibu, dengan kehangatan khasnya, seringkali menyiapkan masakan kesukaan Wisnu setiap kali dia berkunjung. Adikku, Rina, yang terpaut 5 tahun dariku, juga tampak akrab dengan Wisnu. Rina adalah gadis yang periang, agak sedikit pemalu, dan selalu menjadi pendengar yang baik. Kami tumbuh bersama sebagai saudara yang sangat dekat, selalu berbagi rahasia dan saling mendukung. Aku ingat, Rina adalah salah satu orang yang paling antusias ketika aku menceritakan lamaran Wisnu kepadaku. Ia bahkan ikut membantu memilihkan warna kain untuk dekorasi pelaminan. Persiapan pernikahan kami nyaris sempurna. Dari gedung mewah yang sudah dipesan jauh-jauh hari, catering dengan menu-menu pilihan, hingga undangan-undangan berdesain elegan yang telah disebar ke sanak saudara dan teman-teman. Daftar tamu sudah final, cincin kawin sudah terukir indah dengan inisial kami, dan lagu-lagu pengiring akad sudah terpilih. Semuanya berjalan mulus, seolah tak ada satupun awan mendung yang bisa menghalangi hari bahagiaku. Kecuali, satu hal kecil yang belakangan ini mengusik pikiranku. Beberapa minggu terakhir, aku menyadari Wisnu dan Rina tampak semakin sering menghabiskan waktu bersama. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkan. Mereka kan akrab, dan Rina sering membantu Wisnu dalam beberapa urusan persiapan pernikahan yang kecil. Tapi ada kalanya, mereka terlihat berbisik-bisik, atau saling melempar pandang yang tidak biasa. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran negatif. Mungkin hanya perasaanku saja, atau mungkin mereka sedang merencanakan kejutan untukku. Lagi pula, tidak mungkin, kan? Ini Wisnu, calon suamiku. Dan itu Rina, adik kandungku sendiri. 2 orang yang paling kucintai di dunia ini. Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyakitiku. Namun, di balik senyum lebar yang kuukir di depan cermin, ada sekelebat kegelisahan yang tak bisa kubohongi. Aroma melati yang seharusnya membawa ketenangan, kini terasa sedikit mencekam, seolah menyimpan sebuah rahasia yang siap terungkap. Aku hanya berharap,
Ini semua hanyalah kecemasan jelang pernikahan yang wajar. Besok, semua keraguan ini akan hilang, dan aku akan bangun sebagai seorang istri yang bahagia. Malam itu, seharusnya menjadi malam terakhirku sebagai Nona Arini, malam penuh harap akan esok yang cerah. Namun, kenyataan jauh dari harapan. Seluruh anggota keluarga besar kami telah berkumpul di rumah, disibukkan dengan persiapan akhir, tawa riang, dan obrolan hangat yang seharusnya menenangkan. Namun, di dalam diriku, justru gelombang kegelisahan kian membesar, menggerogoti setiap sendi keyakinanku. Aku pamit duluan ke kamar, beralasan letih setelah seharian mengecek detail dekorasi dan menjamu tamu. Sejujurnya, yang kuinginkan hanyalah kesendirian, mencoba mencari jawaban atas firasat buruk yang terus menghantuiku. Aroma melati dari rangkaian bunga segar yang kusertakan dalam dekorasi kamar seharusnya membawa ketenangan. Tetapi malam itu, wanginya justru terasa menyesakan, seolah membelit leherku. Aku mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk terlelap, berharap kecemasan ini hanyalah efek dari stres menjelang pernikahan. Namun, sia-sia. Bayangan Wisnu dan Rina yang tampak terlalu akrab selama beberapa minggu terakhir, bisikan-bisikan mereka yang tak sampai ke telingaku, dan pandangan mata yang terkadang mereka lempar satu sama lain, terus menari-nari di benakku, memicu detak jantungku yang tak beraturan. Rasanya ada yang tidak beres, sesuatu yang mengganjal, sebuah rahasia yang tersembunyi rapat. Firasat seorang wanita, terkadang memang sekuat itu, bahkan mampu menembus tirai keraguan. Aku menyerah pada usaha untuk tidur. Tubuhku terasa panas dingin, dan tenggorokanku kering. Mungkin segelas air dingin bisa sedikit meredakan gejolak di dadaku ini. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah perlahan keluar kamar, menuruni tangga menuju dapur. Rumah sudah mulai sepi. Sebagian besar anggota keluarga sudah kembali ke kamar masing-masing setelah seharian penuh kesibukan. Hanya lampu-lampu temaram yang menyala, menciptakan suasana hening yang mencekam. Saat melintasi ruang keluarga, langkahku tiba-tiba terhenti. Dari arah taman belakang, yang pintunya sedikit terbuka, aku mendengar suara-suara lirih. Itu suara Wisnu dan Rina. Jantungku seketika mencelos, rasanya melorot sampai ke ujung kaki. Firasat terburukku seolah mengamuk, menuntut pembuktian. Aku mendekat, perlahan, seperti ditarik oleh magnet tak kasat mata. Pintu geser yang sedikit menganga itu menjadi celah yang sempurna untuk pendengaranku menangkap setiap patah kata yang mereka ucapkan. Aku tidak bisa, Wisnu. Kudengar suara Rina yang serak, terdengar seperti habis menangis, penuh keputusasaan. Ini salah. Ini Arini. Kakakku sendiri. Seluruh aliran darahku membeku. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk hatiku. Kemudian, suara Wisnu menyusul, lebih berat, penuh penyesalan, namun juga ada nada tekad yang aneh. Tapi aku mencintaimu, Rina. Bukan dia. Sejak awal, hatiku memilihmu. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini kebohongan besar. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Kita harus jujur pada Arini. Bukan dia? Kalimat itu, seolah sebuah palu godam raksasa, menghantam tepat di ulu hatiku. Aku? Arini? Calon istrinya, yang sudah menyiapkan segalanya dengan penuh cinta dan harap untuk hari esok? Semua impian, semua janji, semua kebahagiaan yang kubangun bersamanya selama 2 tahun ini, hancur berkeping-keping dalam 1 detikan saja. Rasa sesak meremas paru-paruku, membuatku sulit bernapas. Air mata sudah membanjiri pipiku, panas mengalir. Namun aku tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuhku kaku, tidak mampu bergerak, seolah membatu di tempat. Aku terus mendengar, seolah ingin menyiksa diri sendiri dengan setiap pengakuan pahit yang keluar dari bibir mereka. Bisikan-bisikan itu, yang semula kuanggap kecemasan biasa, kini terkuak menjadi kenyataan yang jauh lebih brutal dari yang bisa kubayangkan. Bagaimana dengan besok?
Suara Rina terdengar panik, getir. Semua sudah siap, Wisnu. Undangan sudah disebar, gedung sudah dihias. Ibu dan ayah akan sangat terpukul. Aku tahu, Rina, aku tahu, sahut Wisnu. Nadanya terdengar tercampur antara rasa bersalah yang teramat dalam dan tekad yang kuat. Tapi lebih baik sekarang daripada nanti. Lebih baik terluka sekarang daripada hidup dalam kebohongan seumur hidup. Aku tidak bisa berpura-pura lagi mencintai Arini. Aku harus mengatakan ini padanya. Aku minta maaf padamu, Rina, karena telah menyeretmu dalam kebohongan dan situasi sulit ini. Kebohongan? Jadi selama ini, semua yang kami jalani, hubungan kami, persiapan pernikahan ini, semuanya adalah sebuah kebohongan besar yang mereka ukir di belakangku? Aku tak sanggup lagi mendengarnya. Kakiku lemas, tak mampu menopang berat tubuhku, dan aku hampir terjatuh. Namun, entah dari mana datangnya kekuatan, aku mundur perlahan, sehati-hati mungkin agar tidak menimbulkan suara. Lalu, aku berbalik, berlari sekencang mungkin, menaiki tangga kembali ke kamarku. Pintu kamarku kubuka, lalu kututup rapat-rapat. Kunci kuputar, seolah ingin mengunci semua rasa sakit di dalam sana. Dan detik itu juga, tangisku pecah. Aku merosot ke lantai, memeluk lututku erat-erat, dan membiarkan setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, amarah, dan rasa dikhianati mengalir keluar tanpa hambatan. Impian pernikahanku, kepercayaanku pada Wisnu, bahkan pada adikku sendiri, semuanya hancur lebur dalam satu malam yang seharusnya menjadi malam terakhir kebebasanku. Aroma melati yang tadi siang kusukai, kini terasa seperti bunga kuburan, mengiringi kematian impian dan hatiku yang remuk redam. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi esok hari. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaanku. Hari yang kini berubah menjadi awal dari kehancuran yang tak terbayangkan. Malam itu, kamar tidurku menjelma menjadi medan perang emosi yang tak berkesudahan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Setiap tetes air mata yang jatuh ke pipiku yang bengkak seolah membawa serta serpihan hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu berapa lama aku terisak di lantai yang dingin, membiarkan sakit ini menggerogoti setiap inci keberadaanku. Rasa pengkhianatan dari dua orang yang paling kupercaya di dunia ini terasa begitu nyata, begitu membakar, hingga aku merasa mati rasa. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Wisnu, pria yang selalu menunjukkan kasih sayang, kesetiaan, dan mengukir janji-janji manis tentang masa depan kami, ternyata memendam perasaan untuk adikku sendiri? Dan Rina, adik kandungku, belahan jiwaku yang selalu kucintai dan kuanggap sebagai bagian tak terpisahkan dari diriku, tega melakukan ini di belakangku, tepat di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaanku? Saat fajar mulai menyingsing, memecah kegelapan malam dengan semburat jingga keabu-abuan yang seharusnya membawa harapan, kepalaku berdenyut hebat. Mataku terasa bengkak, perih, dan lengket karena air mata yang mengering. Aku mencoba bangkit, tubuhku terasa ringkih, seolah semua energiku terkuras habis oleh badai emosi semalam. Gaun pengantin yang seharusnya kupakai sebentar lagi, kini tergantung di lemari, seolah mengejek impian yang telah hancur. Hari ini, hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, awal dari babak baru yang indah. Tapi kini, hari ini adalah mimpi buruk terburuk yang tak pernah kubayangkan dalam skenario terliar sekalipun. Aku mendengar suara-suara di luar kamar. Langkah kaki yang tergesa, bisikan-bisikan cemas yang samar, tapi cukup untuk kudengar. Pasti ada yang menyadari ketidakberadaku di ruang keluarga, atau mungkin mereka sudah tahu apa yang terjadi. Kecemasan yang kurasakan semalam ternyata benar adanya. Beberapa menit kemudian, ketukan di pintu terdengar. Pelan, tapi penuh kekhawatiran yang jelas. Arini, nak, buka pintunya. Sayang, itu suara ibu. Lembut, namun syarat kekhawatiran yang menusuk hingga ke ulu hati. Aku diam.
Tidak punya kekuatan untuk menjawab, apalagi untuk menggerakkan tanganku membuka pintu. Rasanya ingin tenggelam dalam keputusasaan ini sendirian. Arini, ini ibu. Nak, apa yang terjadi? Wisnu dan Rina ada di bawah. Suara ibu terputus, seperti menahan isak yang memilukan. Aku tahu, pasti sudah ada pengakuan. Wisnu pasti sudah mengungkapkan segalanya kepada orang tua kami. Tidak mungkin dia berani menikahi Rina tanpa memberitahu mereka, apalagi dengan semua persiapan yang sudah dilakukan. Jadi, mereka sudah tahu. Dan sekarang, aku harus menghadapi badai yang baru saja menerjangku, bukan hanya sendirian, melainkan di hadapan seluruh keluarga. Akhirnya, dengan sisa kekuatan yang tersisa, aku memutar kunci dan membuka pintu. Wajah ibu langsung tampak di ambang pintu. Matanya merah sembab, jejak air mata jelas terlihat di pipinya. Di belakangnya, ayah berdiri dengan wajah tegang, kerutan di dahinya semakin dalam, memancarkan kesedihan dan kebingungan yang mendalam. Begitu melihatku, ibu langsung memelukku erat, tangisnya pecah, membasahi bahuku. Arini, nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Bisiknya di telingaku, suaranya sesak oleh tangis. Aku hanya bisa membalas pelukannya, tak mampu berucap sepatah kata pun. Semua yang ingin kukatakan, semua pertanyaan yang berjejal di benakku, terasa tercekat di tenggorokanku. Ayah menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dan ibu. Nak, kita harus bicara. Wisnu dan Rina ada di ruang keluarga. Mereka sudah menceritakan semuanya. Nadanya terdengar begitu lelah dan terpukul. Aku mengangguk lemah, melepaskan pelukan ibu yang masih memelukku erat. Aku tahu ini akan datang. Ini adalah bagian yang paling sulit dari semua ini, menghadapi mereka berdua yang telah menghancurkan duniaku. Melangkah keluar kamar, aku merasakan setiap tatapan mata dari sanak keluarga yang masih terjaga dan berkumpul di sekitar tangga. Ada tatapan iba yang memilukan, terkejut yang tak percaya, bahkan ada yang terlihat jelas amarah di mata mereka, mungkin amarah atas pengkhianatan ini. Aku mengabaikan semua itu, fokus pada langkah kakiku yang terasa begitu berat, seolah setiap inci lantai menarikku untuk kembali ke kamar dan bersembunyi. Di ruang keluarga, suasana terasa mencekam, lebih dingin dari suhu udara subuh yang masih hangat. Wisnu dan Rina duduk di sofa, menunduk dalam-dalam, seolah ingin menghilang di telan bumi. Wisnu tampak lebih pucat dari biasanya. Rambutnya acak-acakan, matanya merah dan sembab, menunjukkan bahwa ia juga tidak tidur semalaman. Rina, adikku yang biasanya ceria, periang, dan penuh tawa, kini terlihat begitu rapuh. Bahunya bergetar menahan tangis yang tak sanggup ia bendung. Ia menggigit bibirnya, berusaha keras menahan isakan. Aku berdiri di hadapan mereka, menatap Wisnu, lalu beralih pada Rina. Tidak ada amarah yang meledak-ledak dariku. Tidak ada cacian atau makian. Hanya ada kekosongan yang hampa dan rasa sakit yang luar biasa yang menguasai diriku. Wisnu memberanikan diri mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, matanya memohon maaf. Arini, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar, hampir tidak terdengar. Aku tahu tidak ada kata maaf yang cukup untuk semua ini. Aku sudah mengkhianatimu. Aku mencintai Rina. Kalimat terakhir itu, aku mencintai Rina, meluncur dari bibirnya dengan berat, seolah memakukan jantungku ke lantai. Rina mengangkat kepalanya perlahan, air mata membasahi pipinya yang sudah basah. Kak, maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku menyayangi kakak lebih dari apapun. Tapi aku tidak bisa menipu perasaanku pada Wisnu. Pengakuannya begitu lemah, namun menghantamku dengan kekuatan penuh. Mendengar pengakuan langsung dari bibir mereka, dadaku kembali sesak. Ini bukan lagi mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang pahit,
dingin, dan menusuk. Aku menatap mereka bergantian, mencari sisa-sisa kepercayaanku yang mungkin masih ada, mencari alasan mengapa ini terjadi. Tapi tidak ada. Hanya ada puing-puing dari impian yang hancur, dan hati yang terluka parah. Akad yang seharusnya sakral dan penuh kebahagiaan, sebentar lagi akan dimulai. Tapi, apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa melewati hari ini? Dan hari-hari setelahnya, dengan kenyataan yang begitu kejam? Ruangan terasa hening mencekam. Udara pagi yang dingin seolah ikut membeku, membebani setiap napas kami. Hanya suara isakan Rina yang sesekali memecah kebisuan, seperti melodi pilu yang mengiris hati, dan desahan napas berat dari Wisnu, ibu, dan ayah yang terpukul. Aku masih berdiri di sana, di tengah-tengah badai yang baru saja menerjang, menatap mereka berdua, Wisnu yang pucat pasi dan Rina yang rapuh, yang kini tampak begitu kecil dan tak berdaya di hadapanku. Pertanyaan, mengapa, masih mengiang di kepala, mengaum seperti ombak di lautan yang tak bertepi, tapi jauh di lubuk hati. Aku tahu jawabannya tidak akan pernah bisa menghapus atau mengubah rasa sakit yang membakar ini. Yang terpenting sekarang adalah, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku akan menghadapi sisa hari ini, dan seluruh hidupku setelahnya? Jarum jam terus berputar, kejam dan tanpa ampun. Sebentar lagi, tepat pukul 8 pagi, rombongan keluarga Wisnu akan tiba untuk acara akad nikah. Para penata rias dan perias pengantin akan segera datang untuk sentuhan terakhir. Catering sudah siap sedia dengan hidangan yang sudah dipesan. Kursi-kursi di area akad sudah tertata rapi. Semuanya menunggu. Situasi ini seperti bom waktu yang siap meledak dengan dahsyat di tengah-tengah kebahagiaan yang dipalsukan, mempermalukan tidak hanya diriku, tapi juga kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar. Aku menutup mata sejenak, merasakan denyutan di pelipisku yang bengkak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan setiap serpihan kekuatan terakhir yang tersisa dalam diriku. Pikiran dan hatiku beradu, bertarung sengit, mencoba mencari jalan keluar dari labirin kehancuran dan rasa sakit yang tiada tara ini. Haruskah aku marah? Berteriak sekeras-kerasnya? Memaki mereka berdua atas pengkhianatan kejam ini, melampiaskan semua rasa sakit yang telah mereka torehkan? Haruskah aku membatalkan semuanya, tanpa peduli konsekuensi, mempermalukan diri sendiri dan keluarga besar di hadapan ratusan tamu yang sudah berdatangan? Jika aku membatalkan pernikahan ini, pasti akan ada kekacauan besar yang tak terbayangkan. Nama keluarga akan tercoreng selamanya. Wisnu dan Rina akan menjadi bahan gunjingan seisi kota, dicap sebagai pengkhianat. Ibu dan ayah pasti akan sangat terpukul, bukan hanya karena putrinya dikhianati dan pernikahannya hancur, tapi juga karena aib yang akan menimpa keluarga kami. Di sisi lain, jika aku memaksakan diri untuk melanjutkan pernikahan ini dengan Wisnu, aku akan hidup dalam kebohongan besar seumur hidupku. Pernikahanku akan dibangun di atas fondasi pengkhianatan, kepalsuan, dan cinta yang tidak berbalas, setidaknya dari pihak Wisnu. Aku tidak akan pernah bisa bahagia. Jiwaku akan terus-menerus merana. Otakku bekerja keras, memproses semua skenario yang mungkin terjadi dan konsekuensi pahit yang menyertainya. Di tengah kekacauan dan kekalutan yang melanda, sekelebat kenangan muncul, bagai kilat di tengah badai. Kenangan tentang bagaimana Rina, adikku, selalu memimpikan kebahagiaan, bagaimana ia selalu ingin melihatku bahagia. Bagaimana ia selalu mendahulukan orang lain, meskipun terkadang ia sendiri merasa canggung dan pemalu di tengah keramaian. Aku juga teringat akan senyum tulusnya setiap kali ia melihatku tertawa atau mendapatkan sesuatu yang kuinginkan. Rina, adikku yang lugu, yang selalu kubela dan kulindungi. Pandanganku kembali tertuju pada Rina, yang masih menunduk dalam, bahunya bergetar hebat menahan tangis. Di wajahnya, selain rasa bersalah yang kentara, juga ada ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan apa yang akan terjadi padanya, pada hubungannya dengan Wisnu,
dan pada hubungannya denganku sebagai kakaknya. Dan entah dari mana datangnya, sebuah pemikiran aneh, namun begitu kuat, muncul di benakku. Jika aku mengikhlaskan ini, jika aku melepaskan mereka, setidaknya aku bisa menyelamatkan kebahagiaan mereka, kebahagiaan adikku, dan mungkin menjaga martabat keluarga dari kehancuran yang lebih besar di mata masyarakat. Rasa sakit itu tidak akan hilang begitu saja. Aku tahu itu. Mungkin akan membekas selamanya. Tapi mungkin, dengan mengikhlaskan, aku bisa menemukan kedamaian yang lebih cepat, melangkah maju tanpa beban dendam yang mengikatku. Bukankah kebahagiaan adikku juga merupakan bagian dari kebahagiaanku? Walaupun jalan yang mereka pilih sangat melukai hatiku, tapi aku melihat mereka berdua, dan aku melihat bagaimana mereka juga tersiksa oleh rasa bersalah dan keputusan mereka. Aku mengangkat kepalaku, menatap Wisnu dan Rina bergantian dengan sorot mata yang mungkin terlihat hampa, namun penuh dengan keputusan yang sudah bulat. Suaraku tercekat, serak karena tangisan dan emosi yang membuncah, tapi aku memaksakannya keluar. Nyaris seperti bisikan yang nyaring. Kalian, kataku, membuat mereka berdua tersentak kaget dan serentak mengangkat kepala menatapku. Ibu dan ayah juga terdiam, menahan napas, menanti setiap kalimatku selanjutnya dengan cemas. Kalian tidak perlu memohon maaf lagi. Aku sudah mendengar semuanya. Semua yang terjadi di antara kalian. Ada jeda sejenak, di mana hanya detak jantungku yang terdengar begitu keras di telingaku. Aku menarik napas lagi, menahan gejolak di dada yang seolah ingin meledak. Aku mengikhlaskan kalian. Mata Rina membelalak tak percaya, disusul oleh isakan yang lebih keras. Wisnu juga terlihat terkejut, namun di matanya, aku melihat sedikit, sangat sedikit, kelegaan yang samar, meskipun diselimuti penyesalan yang mendalam. Menikahlah, lanjutku, suaraku sedikit lebih jelas, meskipun masih bergetar hebat. Aku tidak menatap mereka lagi, pandanganku mengarah pada ayah dan ibu. Menikahlah hari ini. Aku tidak akan menghalangi. Akad bisa tetap berjalan. Aku kembali menatap Wisnu dan Rina. Tapi, kalian harus tahu, ini adalah keputusan yang sangat, sangat berat bagiku. Aku melakukannya bukan karena aku tidak sakit hati, bukan karena aku tidak merasakan pengkhianatan yang luar biasa, tapi karena aku tidak ingin ada lagi kebohongan. Dan aku tidak ingin melihat adikku sendiri hidup dalam ketakutan atau penyesalan seumur hidupnya. Ibu mendekat, memegang tanganku yang dingin dan gemetar. Arini, nak, apa yang kamu katakan? Kamu yakin? Suaranya penuh kepiluan dan kebingungan. Ayah menatapku tajam, mencoba membaca raut wajahku, seolah mencari tahu apakah aku benar-benar serius dengan ucapanku, apakah aku tidak akan menyesal. Aku menatap mereka berdua, lalu kembali ke Wisnu dan Rina yang masih terdiam membisu, memproses kata-kataku. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan hadir di akad kalian. Aku menatap Rina, mencoba menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Kalian bisa melanjutkan acara ini, seperti yang sudah direncanakan. Semua tamu sudah datang. Tapi, jangan libatkan aku lagi. Aku butuh waktu. Sangat butuh waktu. Rina mulai terisak lagi, lebih keras, kali ini dengan isakan yang penuh rasa bersalah dan penyesalan. Ia mencoba bangkit dan menghampiriku, tangannya terulur. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya, meskipun setiap gerakan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Tidak, Rina. Jangan dekati aku sekarang. Aku belum sanggup. Aku butuh jarak dari kalian berdua. Wisnu hanya menunduk, tak mampu berucap sepatah kata pun. Mungkin ia terlalu terkejut, terlalu malu, atau mungkin ia tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas, keputusan ini telah terucap, seperti gema di ruangan hampa. Sebuah keputusan yang merobek hati, namun juga membawa sedikit kelegaan yang aneh,
seolah beban berat yang tak tertahankan baru saja terangkat dari pundakku. Aku akan mengikhlaskan mereka, demi kebahagiaan adikku. Dan entah bagaimana, di tengah puing-puing hatiku yang hancur, aku percaya, ini adalah awal dari takdir yang lebih baik untukku. Sebuah takdir yang akan membawaku pada kebahagiaan sejati, tanpa kepalsuan dan pengkhianatan. Setelah kata-kata itu keluar dari bibirku, yang terasa hampa namun penuh dengan kekuatan keputusan. Entah dari mana datangnya tenaga, kakiku melangkah mundur perlahan. Aku berbalik dari mereka, dari tatapan penuh penyesalan yang mendalam di mata Wisnu dan tangisan Rina yang memilukan, yang kini terdengar semakin pilu di telingaku. Ruangan itu, yang tadinya dipenuhi tawa dan harapan, kini terasa begitu menyesakan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit yang baru saja terukir, bagai luka menganga di hatiku. Ayah dan ibu mencoba memanggil namaku. Suara mereka terdengar samar di antara gemuruh di kepalaku, tapi suaraku serak, tidak mampu menjawab. Aku hanya ingin pergi, sejauh mungkin, secepat mungkin dari semua ini, dari kenyataan yang baru saja menghantamku. Aku bergegas kembali ke kamarku, tempat gaun pengantin impianku masih tergantung, seolah mengejek nasibku. Tanpa membuang waktu, aku meraih tas jinjing kecilku yang sudah berisi beberapa helai pakaian seadanya dan dompet. Sejak tadi malam, ketika firasat buruk itu mulai menyergap dan semakin menjadi-jadi, aku sudah punya insting kuat akan pergi. Seolah akal sehatku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan sanggup berada di sini saat hari itu tiba, menyaksikan kehancuran impianku di depan mata. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa memikirkan apapun lagi selain keinginan untuk menghilang, aku membuka jendela kamarku. Pikiranku kalut, namun satu hal yang sangat jelas di benakku, aku tidak bisa menghadapi akad itu. Tidak bisa melihat mereka, Wisnu dan Rina, berdiri di tempat yang seharusnya menjadi tempatku, mengucapkan janji suci yang seharusnya terucap hanya untukku. Aku tidak bisa membiarkan diriku menyaksikan kebohongan itu ditegaskan dalam sebuah ikatan sakral. Aku tahu cara paling cepat dan paling tidak terlihat untuk keluar dari rumah, tanpa harus melewati ruang tamu yang sudah mulai ramai dengan kedatangan tamu dan sanak saudara. Ada pintu samping yang jarang digunakan, tersembunyi di balik semak bunga Kamboja yang rimbun, menuju ke kebun belakang, lalu tembus ke jalan kecil di samping rumah. Itu adalah jalan rahasia yang biasa kugunakan saat kecil jika ingin kabur dari tugas belajar atau sekadar mencari ketenangan. Kini, jalan itu menjadi gerbang pelarianku dari kenyataan yang menghimpit jiwaku. Dengan langkah tergesa, bahkan hampir berlari, aku menuruni tangga belakang, melewati dapur yang masih sepi dan gelap. Aku bisa mendengar samar-samar suara tawa, obrolan, dan dering telepon dari ruang tamu yang semakin ramai. Para tamu sudah mulai berdatangan, mengenakan pakaian rapi, wajah mereka berseri-seri penuh sukacita. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik dinding-dinding ini. Mereka tidak tahu bahwa calon pengantin wanita justru sedang melarikan diri, meninggalkan impian pernikahannya yang hancur berkeping-keping. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan yang mereka saksikan pagi ini adalah sebuah kebohongan yang kejam. Saat aku melangkah keluar melalui pintu samping, udara pagi terasa menusuk kulit, dingin, namun entah mengapa justru terasa melegakan, seolah membersihkan paru-paruku dari segala beban. Aku menghirupnya dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa kosong dan dadaku yang sesak. Aku tidak punya tujuan pasti. Tidak ada rencana, tidak ada destinasi. Yang penting adalah pergi, jauh dari rumah itu, jauh dari kenangan itu, jauh dari mereka. Aku berjalan cepat menyusuri jalan kecil yang berliku itu, dedaunan kering bergesekan di bawah kakiku, menghasilkan suara gemerisik yang menemani kesunyian pelarianku. Sesekali, aku mendengar suara klakson mobil dan deru kendaraan lain yang mulai ramai di jalan utama yang tidak jauh dari situ. Beberapa kali, aku menoleh ke belakang, melihat rumahku yang megah, yang kini terasa begitu asing, begitu jauh, meskipun hanya beberapa meter. Di sana, di dalam rumah itu,
Acara akad sedang berlangsung. Atau mungkin, akan segera berlangsung. Aku tidak tahu, dan pada saat itu, aku tidak ingin tahu. Setiap pikiran tentang itu hanya menambah nyeri yang tak tertahankan. Air mata kembali menetes. Kali ini bukan karena amarah yang membakar atau kepedihan yang menusuk, melainkan sebuah tangis yang lebih tenang, tangis pelepasan. Tangis yang menandai akhir dari sebuah babak dan awal dari ketidakpastian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan memulai hidup baru, jauh dari semua yang kukenal, jauh dari zona nyamanku, jauh dari keluarga dan orang-orang yang kucintai. Tapi satu hal yang pasti, aku telah membuat keputusan. Sebuah keputusan yang menyakitkan, namun juga membebaskan. Aku mengikhlaskan mereka. Dan dengan kepergian ini, dengan langkah-langkah yang membawaku menjauh dari rumah itu, aku berharap bisa menemukan diriku lagi, menemukan kedamaian yang telah direnggut secara paksa, dan mungkin, sebuah kebahagiaan sejati yang tidak dibangun di atas kepalsuan. Aku terus berjalan, langkah kakiku semakin cepat, semakin mantap, meninggalkan rumah, meninggalkan kenangan pahit, meninggalkan sakit hati. Aku hanya ingin melangkah maju, meskipun jalanku di depan masih kabur dan tak menentu. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, sebuah lembaran kosong yang entah akan membawaku kemana, namun aku percaya, ada cahaya di ujung sana. Aku terus berjalan, langkah kakiku seolah mengikuti denyutan hatiku yang remuk redam. Setiap derap langkah terasa berat, membebani tubuh dan jiwaku yang letih. Aku tak tahu sudah berapa lama aku menyusuri jalanan, melewati deretan rumah-rumah yang masih sunyi dan bermandikan cahaya rembulan di pagi buta. Udara dingin subuh menusuk kulitku, menembus tipisnya baju yang kukenakan, namun rasanya tidak sedingin dan sesakit hatiku saat ini. Pikiranku kosong melompong, seolah semua memori indah telah dihapus, hanya ada satu keinginan yang mendominasi, menjauh. Menjauh sejauh mungkin dari rumah itu, dari kenangan pahit yang terus berputar-putar di kepalaku bagai kaset rusak, jauh dari rasa sakit yang begitu nyata dan membakar. Ketika langkahku mulai melambat karena kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, aku baru menyadari di mana kakiku membawaku. Aku sudah berada di jalan utama, tidak terlalu jauh dari terminal bus kota. Sebuah ide, atau lebih tepatnya, sebuah insting kuat yang muncul dari keputusasaan, tiba-tiba menerangi benakku. Aku butuh pergi, entah kemana, yang penting adalah perubahan. Terminal adalah tempat yang sempurna untuk menghilang, melebur di antara keramaian, dan memulai hidup tanpa jejak masa lalu. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mempercepat langkah menuju gerbang terminal. Pagi itu, terminal sudah mulai ramai, meskipun belum terlalu padat. Beberapa pedagang kaki lima mulai membuka lapaknya, aroma kopi dan gorengan samar-samar tercium. Supir-supir bus berteriak menawarkan tujuan, suara mereka beradu menciptakan keriuhan yang unik. Beberapa penumpang terlihat menunggu dengan wajah mengantuk, bungkusan dan tas di sisi mereka. Kebisingan ini, anehnya, sedikit mengalihkan pikiranku dari rasa sakit dan kesunyian di dalam diriku. Aku berjalan menyusuri deretan loket tiket, pandanganku mengabur oleh air mata yang masih tersisa di pelupuk mata. Aku tidak tahu harus kemana. Sumatera? Kalimantan? Atau sekadar kota lain di Pulau Jawa? Semua terasa sama bagiku. Semua destinasi terasa hampa dan tidak berarti. Mataku tertuju pada sebuah loket yang sepi, hampir tanpa antrean. Ada tulisan tujuan, Yogyakarta, di atasnya, terukir jelas dengan huruf kapital. Yogyakarta, kota budaya, kota pelajar, kota yang terkenal dengan kedamaian dan kehangatannya. Sebuah tempat yang jauh dari semua hiruk-pikuk dan kenangan pahit yang kukenal di kota ini. Tanpa berpikir panjang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menggerakkan, aku mendekat ke loket itu. 1 tiket ke Yogyakarta, Pak, ucapku pada petugas loket, suaraku parau dan serak karena semalaman menangis.
Petugas itu menatapku sekilas, mungkin menyadari wajahku yang sembab, mataku yang bengkak, dan penampilanku yang acak-acakan. Namun, ia tidak berkomentar, hanya mengangguk pelan dan menyerahkan selembar tiket. Bus berangkat 10 menit lagi di jalur 3, katanya singkat. Aku meraih tiket itu, jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena gejolak keberanian dan ketidakpastian. Ini dia. Sebuah keputusan spontan, tanpa rencana, namun terasa benar. Seolah itulah satu-satunya jalan keluar. Aku akan memulai hidup baru di sana, di kota yang sama sekali asing bagiku. Aku akan meninggalkan semua ini di belakang, jauh di belakang. Dengan tiket di tangan, aku berjalan menuju jalur 3. Di sana, sebuah bus besar berwarna hijau tua sudah menanti. Mesinnya menderu pelan, siap mengangkut penumpang. Aku menaiki bus, mencari tempat duduk yang kosong. Aku memilih bangku di dekat jendela, di bagian paling belakang, seolah ingin menyembunyikan diri dari tatapan dunia, dari setiap orang yang mungkin bisa membaca luka di wajahku. Setelah tas jinjingku kutaruh di kompartemen atas, aku duduk, menyandarkan kepala ke sandaran kursi yang terasa empuk. Pandanganku beralih keluar jendela, menatap aktivitas di terminal yang mulai hidup. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing, terburu-buru, tanpa peduli pada orang di sekeliling mereka. Mereka tidak tahu betapa rapuhnya aku saat ini, betapa hancurnya impian yang kubawa. Beberapa saat sebelum bus berangkat, ketika hampir semua kursi sudah terisi, seorang pria naik ke dalam bus. Dia terlihat rapi, mengenakan kemeja kotak-kotak yang disetrika licin dan membawa ransel kecil di pundaknya. Matanya berkeliling, mencari tempat duduk. Lalu, pandangannya berhenti padaku. Bangku di sampingku adalah satu-satunya yang kosong. Aku sedikit menggeser posisi, berharap dia akan memilih bangku lain, berharap dia tidak duduk di sini. Aku tidak ingin ada interaksi, tidak ingin ada percakapan, tidak ingin ada simpati. Namun, dia tersenyum tipis, sebuah senyum yang ramah namun tidak memaksa. Dia mendekat, dan duduk di sampingku. "Maaf, apa bangku ini kosong?" Tanyanya lembut, suaranya tenang. Aku hanya mengangguk, tanpa menatapnya. Mataku terpaku pada pemandangan di luar jendela. Dia tidak melanjutkan obrolan, seolah mengerti bahwa aku tidak ingin diganggu, menghormati kesunyian yang kuinginkan. Aku sedikit lega. Setidaknya, dia bukan tipe orang yang cerewet atau banyak bertanya. Tak lama kemudian, mesin bus mulai hidup dengan deru yang lebih keras. Deru mesin memenuhi ruangan, berpadu dengan suara pengumuman dari sang kondektur. Perlahan, bus mulai bergerak maju, meninggalkan terminal, meninggalkan kota ini. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat bayangan kota yang semakin mengecil, tenggelam di balik kabut pagi. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir mengalir, menuntaskan semua kepedihan yang kubawa. Ini adalah perpisahan. Perpisahan dengan masa lalu. Perpisahan dengan rasa sakit yang membakar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di Yogyakarta, atau siapa yang akan kutemui di sana. Tapi aku yakin, ada takdir baru menungguku. Takdir yang kuharap lebih baik dari ini. Takdir yang akan membawaku pada kebahagiaan sejati, bukan lagi kebohongan. Deru mesin bus yang konstan, irama monoton yang tak pernah berhenti, menjadi satu-satunya melodi yang mengisi telingaku. Suara bising di luar, hiruk-pikuk jalan raya, terasa seperti berada di dimensi yang berbeda. Di balik jendela, pemandangan kota perlahan berganti, digantikan oleh hijaunya hamparan persawahan yang membentang luas, diselingi rimbunnya pepohonan kelapa yang melambai, dan perkampungan yang masih diselimuti kabut tipis dan embun pagi yang dingin. Aku duduk bersandar, mencoba memejamkan mata, membiarkan pikiranku melayang. Bukan untuk beristirahat atau mencari ketenangan, melainkan untuk menenggelamkan diri dalam kesunyian,
menjauhkan diri dari ingatan-ingatan yang terus berkelebat dan memutar-mutar di benakku, bagai film rusak yang tak ada habisnya. Perjalanan ini terasa begitu panjang, bukan karena jarak yang harus ditempuh, melainkan karena beban berat di hatiku yang seolah menekan setiap inci jiwaku. Setiap guncangan bus di jalanan berlubang, setiap tikungan tajam, seolah menambah nyeri yang belum sepenuhnya reda, memperdalam luka yang menganga. Aku membuka mata perlahan, menatap pantulan diriku di kaca jendela yang sedikit buram. Wajahku terlihat begitu asing, mata bengkak dan merah, kulit pucat, seolah sisa-sisa kebahagiaan dan semangat hidup telah terkuras habis tak bersisa. Ini bukan Arini yang kukenal. Ini adalah Arini yang baru saja hancur, Arini yang terluka, Arini yang berusaha untuk bertahan. Pria di sampingku, yang tadi duduk tanpa suara, kini juga diam, tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia tampak fokus pada ponselnya, jemarinya lincah di layar, sesekali tersenyum tipis pada sesuatu yang ia lihat. Aku bersyukur ia tidak cerewet, tidak bertanya ini itu, tidak mencoba mencairkan suasana dengan obrolan basa-basi yang akan terasa seperti siksaan bagiku. Aku tidak sanggup berbicara dengan siapapun saat ini. Setiap kata yang keluar dari mulutku rasanya akan membawa serta air mata yang masih menggenang di pelupuk mata, siap tumpah kapan saja. Meskipun di pagi buta tadi aku sudah mengucapkan kata ikhlas, sebuah kata yang begitu agung dan berat, nyatanya proses untuk benar-benar mengikhlaskan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bayangan Wisnu yang mengungkapkan perasaannya pada Rina, bisikan-bisikan mereka di taman belakang yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaanku, dan pengakuan mereka berdua di hadapan orang tuaku yang penuh rasa sakit, terus berputar-putar seperti film horor yang diputar berulang kali di benakku. Aku mengingat setiap detail, setiap ekspresi wajah, setiap kata yang menusuk. Rasa sakitnya masih segar, seperti luka sayatan yang belum mengering, bahkan terasa semakin perih setiap kali aku mencoba memejamkan mata. Aku mencoba mengalihkan perhatian, memaksa diriku untuk menatap keluar jendela lagi, mencari distraksi. Sawah-sawah membentang luas, hijau membentang sejauh mata memandang. Beberapa petani sudah terlihat mulai bekerja di tengah lumpur, mencangkul atau menanam bibit. Langit semakin cerah, burung-burung berkicau riang, melompat dari dahan ke dahan. Semuanya bergerak, semuanya hidup, semuanya tampak melanjutkan hari dengan normal, sementara aku merasa statis, terjebak dalam kehampaan dan puing-puing masa lalu. Kilasan ingatan tentang Rina, adikku, kembali muncul. Dia selalu manja padaku, selalu menganggapku sebagai pahlawannya, kakak yang bisa diandalkan. Aku ingat bagaimana kami sering berbagi pakaian, bergosip tentang teman sekolah, dan bahkan berbagi rahasia cinta monyet yang lugu. Hubungan kami lebih dari sekadar saudara kandung. Kami adalah sahabat, belahan jiwa yang tak terpisahkan. Dan sekarang, dia yang telah menikamku dari belakang. Sebuah pertanyaan tanpa jawaban terus menghantuiku. Apakah dia menyesal? Apakah dia bahagia di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi hari pernikahanku? Atau apakah dia juga merasakan kekosongan yang sama seperti yang kurasakan ini? Aku menggigit bibir bawahku dengan kuat, merasakan perihnya, mencoba menahan isakan yang tiba-tiba ingin keluar, memaksakan diri agar tidak runtuh lagi. Tidak, aku tidak boleh menangis lagi. Aku harus kuat. Ini adalah langkah pertama dari kehidupan baruku, sebuah awal yang penuh ketidakpastian. Aku harus fokus ke depan, meskipun aku tidak tahu apa yang menantiku, apa yang akan kutemukan. Beberapa jam berlalu dengan begitu lambat. Akhirnya, bus berhenti di sebuah rumah makan yang cukup besar untuk istirahat. Penumpang mulai turun satu persatu, meregangkan badan yang kaku setelah perjalanan panjang, mencari sarapan atau sekadar pergi ke toilet. Pria di sampingku juga ikut turun. Aku memilih untuk tetap di dalam bus. Aku tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Aku hanya ingin membiarkan luka ini mengering sendirian, tanpa tatapan kasihan, tanpa pertanyaan yang menusuk,
tanpa simpati yang justru membuatku merasa lebih lemah. Aku mengeluarkan ponselku, menatap layar yang menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari ibu dan ayah. Ada juga beberapa pesan singkat dari beberapa kerabat yang bertanya tentang kabarku. Aku menghela napas panjang. Aku tahu mereka khawatir, dan aku merasa bersalah karena telah membuat mereka cemas di hari yang seharusnya penuh sukacita. Tapi aku belum sanggup mengangkat telepon mereka, belum sanggup menjelaskan, belum sanggup mendengar suara mereka. Aku butuh ruang, butuh waktu yang sangat banyak untuk mencerna semua ini dan mengumpulkan kekuatanku lagi. Akhirnya, aku hanya membalas pesan singkat kepada ibu, menulis singkat bahwa aku baik-baik saja dan akan menghubunginya nanti setelah merasa lebih tenang, setelah aku menemukan sedikit kedamaian. Ponsel kuletakkan kembali di tas, menyembunyikannya dari pandangan. Pemandangan di luar jendela kini diisi dengan orang-orang yang sibuk makan, mengobrol, dan tertawa lepas. Mereka terlihat begitu ringan, begitu bebas dari beban. Aku iri. Kapan aku bisa merasakan kebebasan seperti itu lagi? Kebebasan dari beban hati yang begitu berat, dari luka pengkhianatan yang menganga. Aku berharap kota Yogyakarta, tujuan baruku, akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kota itu mungkin akan menjadi tempat di mana aku bisa menemukan kedamaian, dan mungkin sebuah awal yang benar-benar baru, awal dari lembaran yang lebih cerah. Setelah berjam-jam perjalanan yang terasa tak berujung, diselimuti kesunyian yang mencekam dan pikiran yang kalut tak beraturan, akhirnya bus melambat hingga berhenti sempurna. Pengumuman dari pengeras suara, dengan logat Jawa yang lembut, memberitahu bahwa kami telah tiba di tujuan, Terminal Jombor, Yogyakarta. Sebuah desah lega bercampur cemas meluncur dari bibirku. Ini dia. Awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian, namun juga sebuah peluang untuk menulis ulang takdirku. Aku membuka mata perlahan, menatap keluar jendela. Pemandangan terminal di Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan terminal di kota asalku. Ramai, bising, penuh hiruk-pikuk manusia dan kendaraan. Namun entah mengapa terasa lebih tenang, lebih ramah. Aku meraih tasku, mengambil langkah pertama keluar dari bus, mengikuti arus penumpang lain yang bergegas menuju pintu keluar. Udara sore di Yogyakarta terasa lebih hangat dan lembab. Semilir angin membawa aroma bunga Kamboja yang wangi, bercampur sedikit dengan bau knalpot bus dan aroma khas tanah basah setelah gerimis. Aku berdiri di pinggir terminal, dikelilingi keramaian yang bergerak cepat. Namun anehnya, aku merasa begitu sendirian, begitu terisolasi. Aku tidak tahu harus kemana. Tidak ada teman, tidak ada sanak saudara, tidak ada peta hidup yang pasti di kota ini. Hanya ada aku, dengan hati yang masih terluka dan berdarah, dan sebuah tekad membaja untuk memulai semuanya dari nol, tanpa bantuan siapapun. Mbak, butuh taksi? Ojek. Suara seorang bapak supir taksi yang ramah memecah lamunanku. Wajahnya yang keriput menunjukkan senyum tulus. Aku menggeleng pelan. Tidak, Pak, terima kasih. Jawabku, suaraku masih sedikit serak. Aku mengeluarkan ponselku. Layarnya menyala, menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari ibu, ayah, dan bahkan Rina. Sebuah pesan singkat dari Rina menarik perhatianku. Kak, maafkan aku. Aku tahu kakak membenciku. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong hubungi aku, Kak. Air mata kembali menggenang. Namun kali ini kutahan sekuat tenaga. Aku tahu mereka khawatir, sangat khawatir. Dan aku merasa bersalah karena telah membuat mereka cemas di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Tapi aku belum siap untuk kembali ke sana, bahkan melalui suara di telepon. Luka ini terlalu dalam untuk disentuh lagi. Aku memutuskan untuk mencari penginapan terdekat untuk malam ini. Menggunakan aplikasi peta di ponselku, aku menemukan sebuah losmen kecil tak jauh dari terminal, dengan ulasan yang cukup baik. Namanya, Losmen Kembang Sepatu. Mungkin ini akan menjadi tempat perlindungan sementaraku,
sebuah tempat untuk menenangkan diri dan merancang langkah selanjutnya. Aku berjalan kaki, menyeret tasku yang terasa semakin berat, menyusuri jalanan yang ramai dengan motor dan becak yang lalu lalang. Bangunan-bangunan tua berarsitektur khas Jawa mulai terlihat, berpadu harmonis dengan kafe-kafe modern dan toko-toko souvenir yang menarik. Suasana kota ini terasa lebih hidup, lebih santai, namun juga menyimpan ketenangan yang unik. Setibanya di losmen, aku langsung memesan kamar. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan kamar mandi dalam. Dindingnya berwarna krem dan berbau lembab. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya aku punya tempat untuk merebahkan diri, jauh dari ingatan yang menyakitkan, jauh dari tatapan simpati atau penasaran. Aku meletakkan tasku di lantai, lalu merebahkan diri di tempat tidur yang beralas tipis. Rasanya seluruh energiku terkuras habis. Setiap sendi terasa pegal dan remuk. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sekali lagi, bayangan Wisnu dan Rina muncul, menghantuiku di setiap sudut kamar yang gelap. Aku membayangkan mereka berdua kini sudah sah menjadi suami istri. Apakah mereka bahagia? Apakah mereka akan hidup bahagia di atas penderitaanku? Aku mencoba mengusir pikiran-pikiran itu sekuat tenaga. Aku sudah ikhlas. Aku harus terus mengingatkan diriku akan hal itu, berulang kali, hingga kata itu meresap ke dalam jiwaku. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru yang perlahan mulai tumbuh di antara puing-puing hatiku. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Aku harus mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal permanen, dan membangun hidupku sendiri di kota ini. Yogyakarta, yang tadinya hanya kota tujuan acak, kini terasa seperti kanvas kosong yang siap kuwarnai. Aku mulai dengan mencari informasi lowongan pekerjaan di internet, mengirimkan beberapa lamaran ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikanku di bidang desain grafis, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Aku juga mulai menjelajahi Yogyakarta, mencoba mencari kedamaian dan inspirasi. Aku mengunjungi Malioboro, berjalan-jalan di sepanjang jalan yang ramai dengan pedagang, musisi jalanan, dan seniman lokal, menikmati suasana khas kota ini yang begitu hidup. Aku mencicipi gudeg, makanan khas Yogyakarta yang manis dan gurih, dan membeli beberapa batik sebagai oleh-oleh untuk diriku sendiri. Sebagai pengingat awal yang baru ini, sebuah simbol keberanian. Setiap langkah yang kuambil di kota ini, setiap pemandangan baru yang kulihat, setiap aroma yang kuhirup, seolah menjadi terapi bagiku. Perlahan tapi pasti, hatiku yang tadinya hancur mulai terisi dengan harapan-harapan kecil yang samar. Aku menemukan diri di sebuah warung kopi tradisional di pinggir jalan yang teduh. Aku memesan secangkir kopi hitam dan duduk di sana, mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan santai. Rasanya aneh, tapi juga damai. Aku adalah orang asing di kota ini, tanpa beban masa lalu, tanpa kenangan pahit yang mengikatku. Aku bisa menjadi siapapun yang kuinginkan, memulai dari nol, tanpa ada yang mengenal sejarahku. Di tengah kesendirian dan kedamaian yang kubangun sendiri itu, aku menyadari satu hal yang penting. Meskipun sakitnya masih ada dan kadang terasa menusuk, aku tidak lagi merasakan amarah yang membakar seperti saat pertama kali tahu. Rasa ikhlas yang kupaksakan di pagi itu, yang kukira hanya sebuah upaya untuk bertahan, kini mulai tumbuh menjadi kenyataan yang menenangkan, sebuah benih kedamaian yang perlahan berakar di hatiku. Aku telah memilih jalan ini, jalan yang mungkin sulit, tapi aku harus percaya bahwa ada hikmah besar di baliknya. Yogyakarta, kota yang asing ini, mungkin adalah awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran dan ketulusan, bukan lagi kepalsuan dan pengkhianatan. Aku siap untuk babak selanjutnya. Hari-hari pertamaku di Yogyakarta berlalu dengan kecepatan yang menipu, diselimuti oleh rutinitas baru yang kuciptakan sendiri sebagai bentuk pertahanan diri. Setelah semalaman beristirahat di losmen sederhana, yang perlahan mulai terasa seperti tempat yang aman,
Aku mulai melancarkan strategi untuk membangun kembali hidupku dari puing-puing yang tersisa. Prioritas utamaku adalah mencari pekerjaan. Aku tahu, dengan latar belakang pendidikan di bidang desain grafis dan pengalaman magang di beberapa agensi kecil di kota asalku, aku punya modal yang cukup. Namun, aku juga sangat sadar bahwa persaingan di Yogyakarta, sebagai kota pelajar dan kreatif, tidak akan mudah. Pagi-pagi sekali, setelah menyantap sarapan gudeg yang manis dan hangat di warung pinggir jalan dekat losmen, yang perlahan mulai menjadi ritual pagiku, aku akan kembali ke kamar. Aku menyalakan laptop yang selalu menemaniku, membuka jendela kamar agar udara pagi yang sejuk masuk, dan mulai menjelajah dunia digital. Situs-situs lowongan pekerjaan menjadi portal utamaku, jendela menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Aku memilah satu persatu iklan pekerjaan, membaca deskripsi dengan teliti, mencari posisi desainer grafis atau posisi kreatif lainnya yang sesuai dengan keahlian dan minatku. Setiap kali menemukan yang cocok, aku segera menyesuaikan curriculum vitae, CV, dan surat lamaranku, memastikan setiap kalimat merefleksikan diriku yang terbaik, lalu mengirimkannya dengan penuh harap, diiringi doa-doa dalam hati. Puluhan lamaranku sebar dalam hitungan hari. Jemariku terasa kaku, namun semangatku tak boleh kendur. Setiap kali menekan tombol kirim, ada secercah harapan yang muncul, diikuti dengan kegelisahan yang membelenggu akan kemungkinan penolakan. Aku tahu, mencari pekerjaan memang butuh kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Namun, dalam kondisi batinku yang masih rapuh dan belum sepenuhnya pulih, penantian kabar baik itu terasa seperti siksaan bunda, menguji setiap batas kesabaranku. Aku mencoba untuk tidak terlalu berharap, agar tidak kembali jatuh terpuruk jika ternyata tidak ada kabar baik yang datang. Selain aktif mencari pekerjaan, aku juga mulai membangun kembali koneksi profesional di kota ini. Aku bergabung dengan beberapa grup online desainer grafis di Yogyakarta melalui media sosial dan forum-forum profesional, mencoba memperkenalkan diri dan berpartisipasi aktif dalam diskusi-diskusi yang relevan. Beberapa kali, aku bahkan memberanikan diri untuk mengirim pesan pribadi kepada beberapa anggota yang menurutku punya portofolio atau pengalaman menarik, sekadar bertanya tentang prospek kerja di industri ini atau meminta saran-saran praktis dalam mengembangkan karir di Yogyakarta. Aku tahu, membangun jejaring itu penting. Meskipun aku masih sering merasa canggung dan pemalu untuk memulai obrolan dengan orang baru. Di sela-sela kesibukan mencari kerja dan berinteraksi di dunia maya, aku menyempatkan diri untuk menjelajahi lebih jauh kota ini. Setiap sore, setelah lelah berhadapan dengan layar laptop, aku akan berjalan kaki atau naik Trans Jogja, mengunjungi tempat-tempat ikonik seperti Keraton Yogyakarta yang megah, Taman Sari dengan kolam-kolam kunonya, atau sekadar menikmati suasana senja yang syahdu di alun-alun kidul, menyaksikan warga bermain atau bersantai. Aku juga sering duduk di kafe-kafe yang tenang dan nyaman, sekadar membaca buku-buku fiksi yang bisa membawaku kabur dari kenyataan, atau membuat sketsa ide desain di buku catatanku. Hal-hal kecil ini membantuku mengalihkan pikiran dari rasa sakit hati yang masih tersisa dan bayangan masa lalu yang kadang muncul tanpa diundang. Setiap kali aku merasa bayangan Wisnu dan Rina muncul, aku akan segera mencari kegiatan yang bisa menyibukkan pikiran dan tanganku. Aku juga mulai menggali kembali hobi lamaku yang sempat terlupakan, melukis. Aku membeli kanvas kecil, beberapa tabung cat akrilik, dan set kuas baru di sebuah toko seni lokal yang berbau cat dan thinner. Melukis menjadi salah satu pelampiasan emosiku yang paling efektif. Setiap sapuan kuas di kanvas seolah menjadi perwujudan perasaanku yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Dari lukisan abstrak penuh warna gelap yang mencerminkan kekacauan batinku dan kesedihan yang mendalam, hingga lukisan pemandangan Yogyakarta yang cerah dan berwarna-warni, mencoba menangkap harapan yang perlahan tumbuh di hatiku. Minggu pertama di Yogyakarta berlalu. Aku belum mendapatkan satupun panggilan wawancara. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus menyemangati diriku sendiri. Arini, kamu kuat. Kamu bisa. Jangan menyerah sekarang.
Aku percaya Tuhan tidak akan membiarkanku sendirian dalam perjuangan ini. Aku harus percaya pada proses yang sedang kujalani, pada takdir yang akan membawaku pada kebaikan, dan pada diriku sendiri yang mampu bangkit dari keterpurukan. Malam itu, sebelum tidur, aku mengecek email lagi, seperti ritual. Sebuah pesan baru muncul di kotak masukku, dengan subjek yang mencuri perhatianku. Judulnya, Undangan Wawancara, PT Kreatif Media Nusantara. Jantungku berdebar kencang, sebuah debaran yang berbeda dari sebelumnya, debaran harapan. Ini dia, secercah harapan yang kubutuhkan, sinyal bahwa aku berada di jalur yang benar. Meskipun masih sangat awal, setidaknya ini adalah langkah maju yang sangat berarti bagiku. Yogyakarta mulai menunjukkan sisi ramahnya, dan aku merasa, mungkin ini memang tempatku untuk memulai babak yang lebih baik, babak yang akan diwarnai kebahagiaan sejati. Panggilan wawancara dari PT Kreatif Media Nusantara bagaikan sebuah suntikan adrenalin yang langsung memompa semangat ke dalam nadiku. Itu adalah bukti nyata, sebuah konfirmasi, bahwa langkahku meninggalkan masa lalu yang kelam, meskipun berat dan penuh luka, bukanlah hal yang sia-sia. Sebuah pintu baru telah terbuka. Perasaan campur aduk meliputi diriku. Ada antusiasme yang membara, harapan yang mulai menyala, tapi juga kegugupan yang melanda hebat, mengikat perutku. Aku tahu, ini adalah kesempatan pertamaku untuk membuktikan diri di kota baru ini, untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang patah hati dan hancur. Aku adalah Arini, seorang profesional yang siap bangkit. Pagi di hari wawancara, aku bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum ayam jantan berkokok. Aku mencoba menata penampilanku sebaik mungkin, mengenakan blus formal berwarna biru pastel dan rok pensil hitam yang sudah kusimpan rapi, khusus untuk momen penting seperti ini. Meskipun mataku masih sesekali menunjukkan jejak kurang tidur dan sembab, aku berusaha menutupi kekuranganku dengan makeup tipis dan concealer yang kuharapkan bisa menyamarkan bengkak di bawah mata. Aku ingin terlihat profesional, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Setelah sarapan seadanya, hanya sepotong roti dan teh hangat, aku berangkat menuju lokasi perusahaan. PT Kreatif Media Nusantara berlokasi di sebuah gedung modern yang cukup mentereng di pusat kota Yogyakarta, menjulang tinggi dengan fasad kaca yang berkilauan. Begitu melangkah masuk, aku disambut suasana kantor yang begitu dinamis, modern, dan dipenuhi dengan dekorasi-dekorasi kreatif yang mencolok mata, mulai dari mural di dinding hingga instalasi seni unik di lobi. Ada energi positif yang langsung terasa, sebuah getaran semangat dan inovasi yang jauh berbeda dengan suasana suram dan sendu yang kutinggalkan di rumah. Aku merasa sedikit lebih rileks, seolah aura tempat ini mampu menepis sedikit beban di pundakku. Wawancara berjalan cukup lancar, meskipun aku merasakan degupan jantungku yang tak beraturan di sepanjang prosesnya. Aku bertemu dengan seorang manajer HRD yang ramah namun juga teliti, dan seorang kreatif direktur yang terlihat berkarisma dan cerdas. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan yang mendalam, mulai dari pengalaman kerjaku sebelumnya, detail portofolioku yang sudah kupersiapkan, hingga visi dan misiku dalam dunia desain grafis. Aku berusaha menjawab dengan tenang dan percaya diri, menjelaskan setiap proyek yang pernah kukerjakan dengan detail dan antusiasme. Ada beberapa pertanyaan tentang masa jedaku sebelum pindah ke Yogyakarta, yang kujawab dengan diplomatis dan hati-hati, mengatakan bahwa aku sedang fokus pada pengembangan diri, memperkaya wawasan, dan mencari kesempatan baru yang lebih menantang. Aku tidak ingin masa lalu pribadiku mencoreng kesempatan emas ini. Setelah wawancara selesai, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku sudah memberikan yang terbaik dari diriku. Kini, tinggal menunggu hasilnya. Sebuah fase penantian yang seringkali terasa lebih berat daripada wawancaranya sendiri. Aku meninggalkan gedung itu dengan langkah yang lebih ringan, membiarkan diriku menikmati suasana siang Yogyakarta yang ramai dan semarak,
sebuah kontras yang menyenangkan dari kegelisahan yang kurasakan di pagi hari. Saat berjalan santai di trotoar yang dipenuhi pejalan kaki dan pedagang asongan, tanpa sengaja, fokusku buyar sejenak. Aku menabrak seseorang di depanku pelan, membuat tas kecil yang dibawanya terjatuh dan isinya berserakan di paving block. "Oh, maafkan saya. Saya benar-benar tidak melihat Anda," kataku panik, segera membungkuk untuk membantu memunguti barang-barangnya yang berhamburan. Itu adalah beberapa buku tebal dengan sampul akademik dan map-map dokumen yang terlihat penting. Pria itu juga membungkuk, dengan cepat, meraih barang-barangnya. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya juga kurang hati-hati," ujarnya sambil tersenyum tipis, suaranya tenang dan ramah. Ketika aku mengangkat kepala, mata kami bertemu. Seketika aku terpaku. Itu adalah pria yang duduk di sampingku di bus saat perjalanan ke Yogyakarta. Pria yang memilih diam dan tidak menggangguku, yang menghargai kesunyianku. Aku sedikit terkejut, namun dia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama dengan yang kulihat di bus, yang menenangkan dan tidak menghakimi. Wajahnya yang tenang, dengan sorot mata yang ramah dan ekspresi pengertian, langsung membuatku merasa sedikit canggung namun juga nyaman secara aneh. "Wah, kebetulan sekali kita bertemu lagi," katanya, suaranya hangat dan ramah, sedikit geli. "Mbak Arini, kan?" Aku mengangguk kaget, sekaligus sedikit malu. "Loh, Anda ingat nama saya?" tanyaku, pipiku sedikit merona. Dia tertawa pelan. "Saya ingat Mbak terlihat sangat sedih waktu itu. Dan saya sempat melihat nama di tiket yang Mbak pegang, meskipun sekilas." Dia tidak mengatakan lebih lanjut, seolah menghargai privasiku dan tidak ingin mengungkit luka lamaku. "Saya Dimas," lanjutnya, mengulurkan tangan kanannya padaku. "Salam kenal secara resmi, Arini." Aku menjabat tangannya. "Arini," balasku, senyum tipis yang tulus akhirnya terukir di bibirku setelah sekian lama, bukan lagi senyum paksa. Tangannya terasa hangat, mantap, dan genggamannya memberikan rasa nyaman yang aneh. "Terima kasih sudah membantu memunguti barang saya di bus waktu itu, dan sekarang." "Sama-sama. Mbak sedang ada wawancara kerja, ya? Tadi saya melihat Mbak keluar dari gedung itu," tanya Dimas, menunjuk ke arah PT Kreatif Media Nusantara dengan dagunya. Aku mengangguk, sedikit terkejut dengan ketelitiannya yang detail. "Iya, betul. Semoga hasilnya baik," kataku, nada harapanku terdengar jelas. "Saya doakan yang terbaik," jawab Dimas tulus, senyumnya semakin lebar. "Saya juga sedang ada urusan di sekitar sini. Ada janji bertemu dosen di universitas dekat sini. Kalau begitu, saya duluan ya, Arini. Senang bisa bertemu lagi. Semoga urusanmu lancar." Dia tersenyum lagi, senyum yang begitu tulus, lalu berpamitan dan berjalan pergi, menghilang di antara keramaian trotoar. Aku berdiri di sana sejenak, mengamati punggungnya yang menjauh, hingga tak terlihat lagi. Pertemuan tak terduga ini, dengan pria yang seolah menjadi saksi bisu awal penderitaanku, kini terasa seperti sebuah pertanda baik. Senyumnya yang hangat, sikapnya yang menghargai dan tidak menghakimi, serta kesederhanaannya, membuat perasaanku sedikit lebih ringan, seolah ada beban kecil yang terangkat. Yogyakarta mungkin memang menyimpan banyak kejutan. Dan mungkin, salah satu kejutan itu baru saja datang, di tengah perjalanan panjangku untuk menemukan kembali kebahagiaan. Beberapa hari setelah wawancara di PT Kreatif Media Nusantara terasa begitu panjang. Setiap detik merayap lambat seolah waktu sedang mempermainkanku. Setiap dering ponsel membuat jantungku berdebar tak karuan. Dan setiap notifikasi email memicuku untuk segera mengeceknya dengan cemas yang luar biasa. Aku tahu, penantian adalah bagian yang tak terhindarkan dari setiap proses. Namun rasanya sungguh menguras energi, menguji setiap batas kesabaranku. Aku berusaha keras menyibukkan diri dengan melukis di losmen,
menjelajahi beberapa galeri seni di Yogyakarta yang menawarkan ketenangan, atau sekadar tenggelam dalam tumpukan buku di perpustakaan umum. Aku bahkan mulai mencoba belajar bahasa Jawa sederhana dari percakapan sehari-hari orang-orang di sekitarku, mencoba membaurkan diri dengan kehidupan kota yang baru ini. Pada suatu sore yang cerah, saat aku sedang duduk di sebuah kafe cozy yang tidak terlalu jauh dari losmenku, menikmati secangkir kopi hangat dan asyik dengan sketsa desain baru di buku catatanku, ponselku tiba-tiba berdering nyaring. Sebuah nomor yang tidak kukenal muncul di layar. Jantungku berdesir, merasakan firasat baik yang samar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap serpihan keberanian yang kupunya, dan menekan nomor ibu di ponselku. Hanya 3 kali dering, suara ibu langsung menyambutku dari seberang telepon, penuh kelegaan bercampur kepanikan yang tak tertahankan. "Arini, nak, ya ampun, kamu kemana saja? Ibu khawatir sekali, nak." Nada suaranya syarat dengan cemas, membuat hatiku teriris. "Ibu, maafkan Arini. Arini baik-baik saja," kataku, mencoba menenangkan. Suaraku sedikit bergetar. Jujur saja, aku masih merasa bersalah karena telah membuat mereka khawatir. "Arini sekarang di Yogyakarta, Bu." "Arini dapat kerja di sini." Ibu terdiam sejenak. Aku bisa mendengar ia menghela napas panjang, sebuah desahan lega yang bercampur kesedihan. "Yogyakarta? Kenapa kamu tidak bilang, nak? Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja?" Ibu dan ayah sangat cemas. Ada nada sedih dan sedikit kekecewaan dalam suaranya. "Arini butuh waktu, Bu. Butuh ruang," ujarku, mencoba mencari kata-kata yang paling tepat untuk menjelaskan tanpa harus mengulang lagi semua sakit hati dan kehancuran yang telah kulewati. "Semua terlalu cepat, Bu, dan Arini tidak sanggup menghadapi semuanya." "Ibu mengerti, nak," balas ibu lembut, suaranya kini lebih tenang. "Wisnu dan Rina sudah menikah. Mereka terlihat sangat terpukul juga, nak. Rina bahkan sempat pingsan setelah akad. Dia terus mencari kamu, Arini, setiap hari." Mendengar nama mereka, terutama Wisnu dan Rina dalam satu kalimat, hatiku kembali teriris, rasa perih menjalar di dada. Bayangan mereka berdua yang tersenyum bahagia di foto-foto pernikahan di media sosial masih segar di benakku, beradu dengan ucapan ibu tentang Rina yang terpukul. Aku mencoba menahan emosi yang tiba-tiba meluap. "Ibu, Arini tidak ingin membahas itu dulu," potongku cepat, memohon. "Arini hanya ingin ibu tahu Arini baik-baik saja. Arini punya pekerjaan sekarang, dan Arini juga sudah punya rumah kontrakan sendiri di sini. Arini sudah mandiri." Aku berusaha terdengar sekuat mungkin, meyakinkan ibu dan juga diriku sendiri. Ada keheningan lagi di ujung sana, kali ini lebih lama. Aku bisa merasakan kekecewaan ibu, atau mungkin kesedihan yang tak terungkapkan. "Nak, kamu yakin tidak mau kembali? Ibu dan ayah merindukanmu. Rina juga." "Belum, Bu. Belum saatnya," potongku cepat, suaraku tegas. Aku tahu jika aku kembali sekarang, luka itu akan kembali menganga, dan semua kemajuan yang sudah kucapai akan sia-sia. "Arini butuh waktu lebih lama, Bu. Arini janji akan sering telepon ibu dan ayah. Nanti kalau Arini sudah siap, Arini akan kembali berkunjung, pasti." Ibu menghela napas lagi, terdengar pasrah menerima keputusanku. "Baiklah, nak. Ibu percaya padamu. Yang penting kamu jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa makan teratur, jangan terlalu banyak lembur, dan jangan sendirian terus." Nada khawatirnya masih kentara, seperti benang merah yang tak pernah putus antara seorang ibu dan anaknya. Percakapan kami berlanjut singkat. Ibu menanyakan detail pekerjaanku, lingkungan tempat tinggalku, apakah aku punya teman baru. Aku menceritakan sedikit demi sedikit,
menyaring informasi agar tidak terlalu banyak memicu pertanyaan atau kecurigaan. Aku tidak bercerita tentang Dimas. Itu adalah sesuatu yang kurasa masih terlalu pribadi untuk dibagikan. Sesuatu yang kurasa ingin kujaga untuk diriku sendiri. Setelah meyakinkan ibu bahwa aku baik-baik saja dan akan menelepon lagi dalam beberapa hari, kami mengakhiri panggilan. Aku kembali ke meja kerja, perasaan campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa karena sudah berbicara dengan ibu dan meredakan kekhawatirannya. Namun juga ada nyeri yang kembali muncul karena kenangan yang terpaksa kuingat. Proses penyembuhan ini memang panjang dan berliku, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aku tahu, jembatan antara masa lalu yang pahit dan masa depanku yang baru mulai kubangun masih sangat rapuh. Aku tidak bisa memaksakan diri untuk segera melupakan, untuk segera sembuh sepenuhnya. Aku harus melangkah perlahan, memberikan waktu pada diriku sendiri untuk benar-benar pulih, untuk menemukan kekuatan yang lebih besar, dan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Setelah percakapan dengan ibu yang terasa singkat namun begitu syarat emosi, aku merasa sedikit lebih lega. Beban rasa bersalah karena telah membuat kedua orang tuaku khawatir sedikit terangkat dari pundakku. Namun, di sisi lain, ingatan tentang pernikahan Wisnu dan Rina kembali mengusik, bagai melodi pengganggu yang terus terngiang. Aku tahu aku telah berusaha menghapus bayangan mereka, bahkan menghapus foto-foto lama yang kuanggap bisa memicu rasa sakit. Tapi ada bagian dari diriku yang masih penasaran, sebuah keinginan terlarang untuk tahu detail lebih lanjut tentang apa yang terjadi setelah aku pergi. Bagaimana hidup mereka berlanjut setelah hari besar itu. Malam itu, setelah pulang kerja dan menyelesaikan makan malam sederhana, aku memutuskan untuk tidak langsung tidur. Rasa penasaran itu terlalu kuat, mengalahkan rasionalitasku. Dengan ragu, jari-jariku kembali membuka aplikasi media sosial di ponsel. Kali ini, bukan hanya profil Wisnu yang kuintip. Aku memberanikan diri mencari nama Rina. Ada beberapa unggahan baru di akunnya, yang membuat jantungku mencelos. Foto-foto bulan madu mereka di Bali, yang tampak begitu indah dan romantis. Senyum mereka tampak begitu tulus, begitu bahagia, seolah tak ada beban yang membebani. Wisnu memeluk Rina erat di tepi pantai berpasir putih. Rina tertawa lepas di tengah hamparan sawah terasering yang hijau. Mereka tampak serasi, sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Jantungku terasa perih, berdenyut nyeri, seolah luka lama itu kembali terbuka. Aku ingin membencinya, membenci mereka berdua atas pengkhianatan ini. Tapi anehnya, aku tidak bisa. Yang kurasakan justru campur aduk, sakit hati yang luar biasa, kepedihan yang menusuk, tapi juga setitik kelegaan melihat adikku bahagia. Bagaimana mungkin aku bisa membenci adikku sendiri, darah dagingku, yang kucintai sejak ia lahir, yang kubela dan kulindungi? Dan Wisnu, pria yang pernah menjadi seluruh duniaku, yang kupikir adalah masa depanku. Aku terus menggulir layar ke bawah, seolah sedang menghukum diriku sendiri dengan setiap foto yang kulihat. Lalu mataku terpaku pada sebuah unggahan Rina yang lebih lama, sekitar seminggu sebelum pernikahanku yang seharusnya terjadi. Unggahan itu berisi sebuah kutipan tentang cinta yang datang tak terduga, dengan foto siluet dua orang berpegangan tangan di bawah pohon, mungkin di sebuah taman. Ada beberapa komentar dari teman-teman mereka yang menggoda, dan salah satunya dari seorang teman dekat Rina, yang menulis, "Akhirnya kalian jujur juga ya, setelah sekian lama. Selamat, ya." Kutipan dan komentar itu bagai pukulan telak yang menghantam ulu hatiku. Jadi, ini bukan terjadi begitu saja, bukan cinta yang baru tumbuh mendadak di menit terakhir. Ini sudah terjalin jauh sebelum hari H pernikahanku. Mereka menyembunyikannya. Mereka menipuku selama ini, membiarkanku hidup dalam kebohongan. Rasa sakit yang baru saja mereda, kini kembali memuncak, lebih tajam, lebih membakar, dan lebih memuakkan. Aku merasa bodoh, begitu naif, karena tidak menyadari apapun,
karena begitu buta oleh cinta dan kepercayaan. Air mataku kembali tumpah, lebih deras, lebih panas, dan lebih pahit dari sebelumnya. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di rumah kontrakanku yang sunyi. Tangisanku bukan lagi tangisan kesedihan atau kepedihan karena patah hati semata, melainkan tangisan kemarahan yang meluap, kekecewaan yang sangat mendalam, dan rasa dikhianati yang teramat pahit. Semua air mata yang selama ini kutahan, semua pertanyaan yang tidak sempat kuucapkan, semua jeritan yang kubungkam, kini keluar tanpa filter. Aku membanting ponselku ke sofa, frustrasi, lelah, dan hancur. Setelah puas menangis hingga air mataku kering dan napasku terengah-engah, aku terduduk lemas di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Kepalaku berdenyut hebat. Mataku perih, bengkak. Tapi di tengah semua kekacauan emosi itu, sebuah keputusan bulat, sebuah tekad baja, tiba-tiba muncul dalam benakku. Cukup. Ini harus berakhir. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan bayangan mereka menghantuiku, merenggut kedamaian yang baru saja kudapatkan. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayangan masa lalu yang kelam ini. Aku harus merdeka. Aku mengambil ponselku lagi. Dengan jari gemetar, aku membuka pengaturan akun media sosialku. Aku tidak peduli dengan apa yang akan mereka pikirkan. Aku memblokir akun Wisnu. Aku memblokir akun Rina. Lalu, tanpa ragu, aku menghapus semua jejak foto dan kenangan yang tersisa di ponselku. Tidak hanya yang berkaitan dengan mereka berdua, tapi semua yang bisa memicuku kembali pada ingatan lama yang menyakitkan. Ini bukan tindakan melupakan, karena aku tahu itu tidak mungkin. Ini adalah tindakan untuk melindungi diriku sendiri, untuk memberi batasan yang tegas antara masa lalu dan masa depanku. Aku perlu menutup bab ini sepenuhnya. Aku tahu ini akan sulit. Mungkin sesekali aku masih akan teringat, masih akan merasakan denyutan nyeri yang samar. Tapi dengan memutus semua kontak, dengan menghapus semua jejak digital mereka, aku berharap bisa mempercepat proses penyembuhanku, mempercepat langkahku menuju kebebasan sejati. Aku telah memberikan kebahagiaan untuk mereka, bahkan dengan mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Sekarang, saatnya aku mencari kebahagiaanku sendiri, tanpa bayangan mereka, tanpa luka lama yang terus menganga. Aku ingin memulai bab baru, yang benar-benar bersih, yang kutulis sendiri. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menerangi kamarku. Aku merasa lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundakku. Ada kesedihan yang masih tersisa, sebuah luka yang akan menjadi pengingat, tapi juga ada ketenangan yang mendalam. Aku telah membuat keputusan akhir. Ini adalah hari pertamaku tanpa terhubung dengan masa lalu yang mengikat. Ini adalah awal yang sesungguhnya.